Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Humas Unwim, teknologi terdepan, informasi terkini. Well, hello everyone. Apa kabar sahabat Unwim semuanya? Sudah berapa lama atau berapa purnama kita tidak bertemu ya? Saya pribadi sebagai host Bayu Jaka Magistra kangen sekali kepada semua sahabat Unwim. Dan seperti yang bisa Anda semuanya lihat, studio podcast Humas Unwim pada kesempatan video kali ini berbeda ya suasananya ya. Sekarang studio podcast Humas Unwim berada atau menempati tempat yang baru. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Winaya Mukti, Bapak Dr. Deden Komar Piratnya, dan juga seluruh jajaran Rektorat Universitas Winaya Mukti yang sudah menyediakan tempat yang baru ini ya. Oke, sahabat Unwim semuanya, pada video kali ini seperti biasa saya kedatangan tamu agung yang spesial. Mungkin bisa dibilang tamu saya kali ini adalah Firsa Besarinya Fakultas Kehutanan Universitas Winaya Mukti ya, karena beliau ini suka sekali eksplor ke Gunung 1, Gunung 2, Gunung 3 dan sebagainya. Penasaran siapakah tamu agung saya pada kesempatan video kali ini? Akang silakan memasuki studio podcast Mas Unwim. Semuanya tepuk tangan. Oke. Ya, Firsa Besari dari Fakultas Kehutanan Universitas Winaya Mukti. Mangga silakan Akang perkenalkan diri kepada sahabat Unwim semuanya. Baik, terima kasih kepada host yang telah mempersilahkan saya untuk diundang ke sini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Nugraha dari MPK Rimbawan. Kalau di MPK Rimbawan saya angkatan ke-35. Dan alhamdulillah sekarang saya diberikan amanah untuk menjadi Ketua DP ke-35 MPK Rimbawan. Oke, baik. Oh, ternyata namanya adalah Muhammad Bayu Nugraha ya. Betul. Biasa dipanggil sebagai Bayu. Oke. Jadi ini peristiwa yang langka ya di podcast Humas Unwim, di mana host dan juga tamunya sama-sama Bayu ya. Bayu kuadrat mungkin. Bayu kuadrat. Bayu persegi. Bayu persegi. Oke, baik. Nah, Kang Bayu ini pada periode kali ini diamanahi sebagai Ketua DP ya. DP itu Dewan Pengurus. Oke. Ketua Dewan Pengurus MPK Rimbawan yang ke-35. Oke, baik sahabat Unwim semuanya, tanpa berlama-lama lagi kita mungkin berkenalan lebih jauh ya ke MPK Rimbawan. Sejarahnya seperti apa, lalu juga prinsip atau nilai-nilai apa yang diterapkan oleh MPK Rimbawan kepada anggota-anggotanya ya. Oke, kita lihat. Let's see what we've got here. Pertama-tama, mungkin Kang Bayu bisa menceritakan ya secara sekilas saja sejarah singkat mengenai MPK Rimbawan itu seperti apa? Mangga silakan Kang Bayu. Untuk sejarah MPK Rimbawan, mungkin di Fakultas Kehutanan itu harus memiliki setidaknya mental yang kuat, terus ilmu tentang di alam bebas itu sebagai penunjang untuk keprofesian nanti setelah lulus. Nah, para pendiri itu berpikir untuk mewadahi hal tersebut, untuk menunjang keilmuan para mahasiswa-mahasiswa diwadahi dengan organisasi MPK Rimbawan ini. Para pendiri yang 13 orang, 13 orang pendiri, mereka merumuskan hal tersebut dan mereka berlatih di 8 gunung untuk melatih diri mereka hidup di alam bebas, dan akhirnya juga terlahirlah regenerasi angkatan kedua, yaitu Panthera Tigris namanya, angkatan harimau. Mungkin sejarah yang pembentukan MPK Rimbawan segitu. Oke, baik. Jadi singkatnya karena Fakultas Kehutanan itu kan akan menghasilkan ahli-ahli kehutanan ya, di mana bidang pekerjaannya itu pasti di hutan. Maka supaya lulusan-lulusan tersebut bisa terbiasa dengan lingkungan kerja di hutan, kuat secara fisik dan mental, maka diperlukan sebuah wadah atau UKM yang bisa melatih atau istilahnya itu membentuk lulusannya bisa seperti itu. Makanya didirikanlah MPK Rimbawan. Tadi Kang Bayu mention ada 13 orang ya. 13 orang. Mungkin bisa di-spill sedikit siapa aja tuh, yang tahu aja. Untuk yang pertama itu
dari Kang Kusnadi Katam. Oke. Nomor NRP-nya itu Rimbawan 011. 011. Rekona Grandis Jati nama angkatannya. Oke. Yang kedua itu Kang Agus Sadikin, Arik Bastaman, Chandra Ardianto, Ona Rubai, Dedi Karyadi, Ediana, Edi Herdiawan, Heri Soleh, dan Heri Jauhari, M. Insad Setiawan, Munandar, dan Kang Nur Rahmat. Oke. Oh, jadi mereka lah bisa dibilang founding fathers ya, atau pendiri ya. Oke. Kalau kalau boleh saya tahu itu didirikan tahun berapa? Tahun 1979, tanggal 24 Februari. 24 Februari 1979. Berarti udah berapa tahun? Sekarang berarti udah 45 tahun. 45 tahun. Berdiri, menjaga komitmen tentang konservasi alam. Wih, luar biasa. Wah, sudah 45 tahun berdiri ya. Dan sekarang masih berdiri dengan sangat-sangat kuat MPK Rimbawan itu ya. Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana perkembangan MPK Rimbawan dari awal berdiri hingga sekarang? Apakah ada perubahan-perubahan yang terjadi atau bagaimana? Pasti untuk setiap generasi itu ada perubahan. Untuk tapi tidak menghilangkan nilai-nilai yang terdahulu. Tuh, kita masih menerapkan didikan-didikan yang terdahulu sampai sekarang, sehingga mungkin itu sih yang menjadi MPK Rimbawan tetap ada saat ini gitu, Pak. Oke, baik. Walaupun perubahan terjadi ya, tapi nilai-nilai intinya masih tetap dipertahankan ya. Oke, baik. Nah, tadi saya mention soal nilai dan juga prinsip ya. Bisa diceritakan sedikit nilai atau prinsip apa sih yang diterapkan oleh MPK Rimbawan dan juga para founding fathers-nya kepada seluruh anggota? Untuk nilai-nilai yang dipegang teguh sampai sekarang itu yaitu kekeluargaan, Pak. Oke. Sehingga kita itu tidak bingung ketika mereka sudah para anggota luar biasa sudah lulus dari kampus. Kita tidak bingung lagi mau cari saran kemana gitu. Mau cari ini harus gimana itu, kita tidak akan sungkan meminta kepada mereka atau meminta bantuan gitu, Pak. Berupa materi atau ilmu gitu, Pak. Jadi mungkin kekeluargaan yang dipertahankan sampai sekarang, Pak. Oke. Oh, jadi prinsip yang paling utama ya yang diterapkan di MPK Rimbawan adalah kekeluargaannya ya, yang sangat-sangat kuat. Oke, menarik. Nah, sekarang saya akan berpindah ke Kang Bayu sendiri nih ya. Bisa diceritakan sedikit perjalanan mungkin dari awal menjadi mahasiswa baru gitu ya. Kenapa sih memilih Fakultas Kehutanan? Satu ya. Dan yang kedua, pada saat menjadi mahasiswa baru, kenapa berkeputusan untuk bergabung di MPK Rimbawan? Untuk kenapa sih milih Fakultas Kehutanan Universitas Winaya Mukti? Sebenarnya teman ayah saya itu orang-orang MPK Rimbawan. Oh, oke, menarik. Gitu. Nah, kata Bayu itu ke ayah, "Ya, mau nerusin kuliah." Kata ayah teh, "Masuk aja Unwim cenah. Soalnya teman-teman banyak dari sana." Oh, oke. Nah, pas itu belum disebutin, belum diceritain MPK Rimbawan. Oh. Pas setelah mau masuk, nanti masuk MPK Rimbawan ya cenah. Oh, gitu. Soalnya teman-teman ayah sedang banyak di sana. Oke, stop dulu. Sebelumnya Kang Bayu itu dari SMK Kehutanan atau dari SMA? SMA biasa. SMA biasanya. Ayah itu pertanian, Pak. Oh. Dilanjut tadi masuk ke Fakultas Kehutanan UNWIM, terus ketika saya itu merasa gimana ya? Jadi harus ada penunjang lagi untuk saya bisa berkembang lebih
lanjut lagi gitu. Mhm. Saya berpikir mungkin MPK Rimbawan yang sangat pas I see. selain saya itu dari Fakultas Kehutanan Mhm. dan masuk ke organisasi kepecinta alaman itu kan tidak jauh berbeda, maksudnya, sejalan lah gitu. Sejalan, betul sekali. Jadi untuk mengembangkan potensi diri saya itu saya masuk MPK Rimbawan. Oke 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 oke. Jadi sudah terjawab juga ya, apa motivasi dari Kang Bayu untuk memasuki atau bergabung Betul, di MPK Rimbawan untuk menambah, skill bisa dibilang ya, iya. skill dari diri Kang Bayu sendiri ya, karena seiring sejalan dengan Fakultas Kehutanan Universitas Winaya Mukti ya. Oke, nah sekarang selama bergabung di MPK Rimbawan, apa sih yang didapatkan, pelajaran apa yang didapatkan? Ini cerita sedikit, Pak. Mangga silakan. Sebelumnya itu saya belum bisa, bukan belum bisa, emang nggak bisa Nggak bisa? ngomong di depan. Oh gitu? Maksudnya Iya iya. iya, ngomong sedikit pemalu lah, Pak. Oke. Setelah, masuki MPK Rimbawan, yang sangat kerasa itu saya jadi lebih berani Oh, ketika menarik menarik. bicara di forum, terus, Hmm. berbicara dengan instansi-instansi yang kita kalau misal mau ada kegiatan, ya sudah agak malu lah gitu. Nah Oke gitu, oke oke. jadi di MPK Rimbawan itu pasti harus bisa jadi seorang leadership gitu. Jadi, Menarik. diberi tanggung jawab misal, temen itu ada, acara ini nih, aku Mhm. jadi ketua pelaksana, Iya iya iya. semua anggota harus pernah merasakan. Jadi Oh. latihan public speaking itu di sana gitu, Pak. Oke 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 Betul oke. betul, Pak, gitu. Jadi itu sih yang, sangat dirasakan, perubahan signifikan dari saya sendiri itu yang paling terasa gitu, Pak. Oke oke oke. Yang Kang Bayu rasakan sendiri ya, ada skill seperti public speaking yang sebelumnya pemalu, sekarang menjadi lebih berani Betul, untuk Pak. tampil di depan umum ya. Bisa diceritakan sedikit nggak Kang Bayu, anggota-anggota dari MPK Rimbawan itu kegiatan sehari-harinya itu apa apa aja? Apakah ada mungkin pendampingan atau mungkin pelatihan atau apa? Untuk kegiatan per minggu, per bulan, per Hmm, tahun itu sudah ada. udah ada ya? Nah, untuk per minggu itu latihan, Pak. Jadi latihan Oke. setiap divisi. Oh. Ketika kan divisi di MPK Rimbawan itu ada, konservasi, Hmm. rock climbing, sama, apa itu, oranye, Mhm. dan juga gunung hutan. Mhm. Setiap minggu itu emang ada kegiatan, Pak, Setiap ada minggu ya? latihan seperti Mhm. kalau konservasi itu kayak bedah buku, terus, Wow. bedah peraturan kehutanan gitu, Pak. Oke oke oke. Kalau RC kan setiap hari Rabu itu RC itu latihan di Sekre Border Mhm mhm. gitu, Pak. Oh, rock climbing ya, Heeh, ars itu. betul, Mhm. gitu, Pak. Oke, jadi, ada Latihan sehari-hari, per minggunya. latihan per minggu, per bulan juga ada ya? Per bulannya Mhm. ada. Kalau tadi yang dijelaskan oleh Kang Bayu per minggu, kalau per bulan apa aja Kalau misalnya? per bulan itu biasanya acara-acara, kayak masa bimbingan, terus Mmm. pendidikan kader konservasi. Jadi, acara-acara gitu, Pak, yang kita buat. Oke 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 oke. Itu bulanan, terus tadi satu lagi ada? Kalau tahunan Tahunan? itu Mhm. pendidikan dasar, Pendidikan dasar. jadi regenerasi organisasi mahasiswa pecinta kelestarian alam itu di pendidikan dasar untuk rekrutmen anggota, Pak. I see I see I see I see. Jadi ada rekrutmen gitu ya, untuk anggota Di baru, setiap tahun itu, Pak. setiap tahun dilaksanakan. Oke oke oke. Oh, berarti padat ya kegiatannya ya? Mingguan, bulanan, sampai tahunan. Dan alhamdulillah juga sekarang mah kegiatan eksternal di luar program kerja dewan pengurus itu sangat lumayan sibuk, Mmm. Pak, gitu. Oke 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 oke. Nah sekarang, siapa sih yang menjadi mentor ya, atau pelatih dari kegiatan-kegiatan tersebut? Apakah alumni semua atau bagaimana? Kalau di MPK Rimbawan, untuk mentor-mentor setiap misal divisi RC itu semuanya di setiap divisi itu dari senior, Pak. Senior. Betul. Untuk, di kampus mungkin ada,
lulusan kita juga Mhm. dari anggota MPK Rimbawan, Pak Fahrija sama Pak Fahmi Mhm. itu kebetulan, eee, apa, anggota MPK Rimbawan juga, Pak. Oke oke oke. Oh jadi kebanyakan, senior ya, Ya. yang menjadi pelatih dan juga mentor dari setiap kegiatan MPK Rimbawan. Oke, baik, berarti kan tadi memasuki MPK Rimbawan ya Kang Bayu ya, berjalannya waktu, terus sampai akhirnya pada bulan Agustus ya tadi, Agustus. Agustus 2024 dipilih sebagai Ketua DP MPK Rimbawan yang ke-35 ya. Betul Bisa diceritakan prosesnya seperti apa sih sampai bisa terpilih gitu? betul, ketika bulan Agustus kemarin itu kan MPK Rimbawan mengadakan musyawarah besar untuk Hmm. pergantian Dewan Pengurus ke-35 ke-34 34, ke-35. 35. Mhm. Dan di musyawarah besar itu merumuskan program kerja, Mhm. terus kegiatan-kegiatan, yang kita bisa, fiksasilah di musyawarah besar itu, dan peraturan-peraturan dibahas di situ. Setelah Mhm. itu lanjut kepada pemilihan ketua dewan pengurus, Oke. semua senior diundang, eee, banyak yang datang juga Mhm. kemarin, dan untuk itu cara pemilihan ketua dewan pengurus itu secara demokrasi, Pak. Oh Di, demokrasi. apa, cara demokrasi gitu. Jadi voting gitu mungkin ya? Ya, Oh, oke oke oke. Dan yang memilihnya itu, semua anggota atau bagaimana? Semua anggota semua Rimbawan? anggota dan semua, eee, ALB juga, Mmm, ikut. anggota luar biasa ikut ya? Oke oke oke. Dan untuk ininya, bakal calonnya gitu, apakah bakal calon ketua itu mengusulkan atau menyerahkan diri atau apa itu supaya menjadi anggota gitu? Atau bagaimana? Biasanya itu, ada rekomendasi dari teman-teman siapa Oh, yang ini, iya iya iya. jadi setelah ada rekomendasi lanjut pilih gitu, di voting. Oke. Rekomendasi dari tiap angkatan atau bagaimana? Ada kan yang anggota aktif itu angkatan ke-36 dan ke-35 Mhm dan 34. mhm. Nah, itu sih yang, merekomendasikannya gitu. Oh, I see. Jadi yang angkatan 34 dan 35 merekomendasikan beberapa nama gitu ya? Ya kandidat gitu. Beberapa kandidat. Lalu si kandidat-kandidat tersebut di-voting gitu ya, Betul, Pak. mana yang suaranya lebih besar dan terpilihlah Kang Bayu sekarang ya? Oke, wah menarik nih. Nah sekarang setelah Kang Bayu terpilih, apakah Kang Bayu sendiri yang merumuskan visi misinya ke depan gitu ya? Lalu yang merumuskan prokernya seperti apa? Bagaimana? Yang merumuskan itu saya dan jajaran dewan pengurus, Pak. Oh, oke Jadi, oke oke. tidak kita selalu Nggak berarah. bermusyawarah dan minta masukan kepada ALB gitu, Mmm, dan supaya ini harusnya gimana gitu, enaknya gimana mhm. gitu, Pak, gitu. Mungkin supaya nilai-nilai tadi ya, Ya itu tidak tidak hilang. tidak hilang. Oke oke oke. Nah sekarang, apa sih visi misi dulu ya, visi misi yang diusung nih, di bawah kepemimpinan Kang Bayu? Ya, Kak, visinya itu tidak jauh-jauh, seperti yang dahulu-dahulu, Mhm. mana MPK Rimbawan harus dibuat untuk wadah aspirasi mahasiswa pecinta kelestarian alam Rimbawan, dan juga, membentuk jiwa yang, eee, sadar akan lingkungannya gitu, Mmm. Pak. Untuk Misinya? misinya juga, untuk mendapatkan tujuan itu Mhm. kita mengadakan pelatihan seperti itu, Pak, Iya 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 iya. untuk menuju ke tujuan itu. Oke baik. Jadi masih sesuai dengan, visi atau nilai tadi ya, yang diterapkan oleh para founding fathers atau para pendiri ya. Wah luar biasa sekali. Itu visi dan misi. Sekarang, proker nih, berarti dari Agustus, September, Oktober berarti 3 atau 2 bulan ya sudah berlangsung ya. Apakah sudah merumuskan program kerja ke depannya? Sudah, Pak, Ya apa aja bisa di-spill? untuk program kerja pada masa periode saya itu Mhm. sudah terlaksana di bulan September itu pelajar konservasi alam, itu, Oke oke oke. untuk yang bulan kemarin. Mhm.
Nah, lanjut kepada Oktober sampai November itu masa bimbingan anggota muda, Oh, yang baru ya. anggota ke-36, angkatan 36. 36, dan lanjut ke bulan, Februari itu ada, eee, pendidikan dasar gitu, Pak, di bulan Februari. Februari. Ke bulan April itu, Mhm. lomba jalan gunung, Pak. Jadi Oke. kita akan melaksanakan acara lomba jalan gunung setingkat SMA Wah, untuk menarik. untuk promosi juga Si Unweb ya, Fakultas juga, Unweb. betul. Dan lanjut ke bulan Juli Bulan. itu Mhm. PKKSDA, Oh ya. pendidikan Bisa didekatkan sedikit Kang Bayu? oh, siap. Pendidikan Kader Konservasi Sumber Daya Alam Hmm. itu juga tingkat SMA, Pak, Oke, oke, oke. Itu bulan Juni ya. bulan Juni. Aha. Dan untuk April sampai Juli itu, lanjut ke masa bimbingan anggota yang ke-37 nanti. Oke, Itu oke. udah dirumuskan juga, Pak. Dirumuskan. Betul, dan lanjut ke program terakhir itu musyawarah besar pada bulan Agustus. Oke. Wah, berarti sudah direncanakan jauh-jauh hari Betul, sampai Agustus betul, 2025 ya. betul, Pak. Oh, Jadi, bisa sekali. kita itu punya timeline juga biar gak, pusing juga gitu, Pak. Jadi, Oh, oh kita bulan ini harus ini, persiapan berarti harus dari dari sebelumnya sebelumnya. gitu, kita jadi lebih Oh. proper lah, Pak, gitu. Oh, mantap. Oke, 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 oke. Eh, timeline untuk proker itu apakah ya pastinya tidak mungkin Kang Bayu rumuskan sendiri ya? Ya betul, Pasti bermusyawarah sama anggota luar biasa anggota, dan sebagainya ya. betul, Pak. Oke, 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 luar biasa. Nah, eh tentunya sibuk banget nih sekarang Kang Bayu. Dikit lumayan, Pak. Lumayan Kita, sambil belajar aja. belajar. Nah, sekarang bisa dikasih atau di-spill sedikit ya, mungkin Kang Bayu punya tips nih, bagaimana membagi waktu antara kuliah yang memang itu kegiatan utama ya, kewajiban utama, dan juga kegiatan keorganisasian di MPK Rimbawan. Ada tipsnya nggak untuk membagi waktu untuk kedua kegiatan tersebut? Kalau untuk membagi waktu itu, saya, pasti utamakan kuliah. Mhm, Nah, mhm. untuk misalnya ada kegiatan di saat kuliah, mungkin saya, gimana ya, untuk anggota-anggota yang lain supaya sok, kalau, lagi, nggak ada kegiatan, nggak ada kuliah, coba datang ke sini, Oke. gantiin dulu saya gitu. Terus Oke, 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 betul oke. gitu, Pak, jadi nggak, melulu saya juga gitu, Pak. Jadi, supaya anggota-anggota yang lain juga bisa, eee, melatih diri mereka di luar sana atau di kegiatan yang lain gitu, Pak. Jadi, saling berbagilah untuk Wah, menarik. Ada satu poin nih yang bisa saya tangkap ya. Mungkin yang dimaksud oleh Kang Bayu itu delegasi kali ya. Ya, betul, jadi kalau misalkan ya saya kan tangan cuma 2 gitu ya. ya, Jadi kalau misalkan saya ada kegiatan yang lebih penting, betul, maka saya delegasikan ke betul, anggota yang lain. betul, Pak. Wah, luar biasa sekali ya. Baik, berarti sudah 2 bulan atau 3 bulan, ada tantangan nggak yang dihadapi? Silakan coba diceritakan. Untuk tantangan selama ini sebenarnya tidak ada yang sangat berat, Pak. Nah, Tapi, yang berat itu, yaitu sebenarnya membagi waktunya, Pak. itu justru berat ya? Itu sangat berat, Pak. Oke, Eee, tapi dicoba dijalanin aja, Pak, gitu. dijalani aja ya. Dijalani. Oke, oke, oke. Selama menjabat nih ya, selama 3 atau 2 bulan terakhir, ada pengalaman yang paling berkesan nggak yang dialami oleh Kang Bayu? Untuk yang sangat berkesan itu ketika masa jabatan, ketika saya itu, berkegiatan di luar, Mhm. ternyata itu MPK Rimbawan itu sebesar itu. Oh, Jadi I baru see. sadar, Baru sadar. ya, Oke, jadi, oke, oke, oke. baru, "Oh, Rimbawan teh, terkenal gitu, heeh, Iya, iya, iya. Unwim dan MPK Rimbawannya," gitu ya, Pak. Iya, iya, iya.
mungkin ini jasa dari para senior terdahulu bagaimana memperkenalkan MPK Rimbawan dan Unwim ke luar gitu, Pak. Jadi efeknya itu terasa sampai sekarang gitu, Pak. Terima kasih juga kepada para senior gitu, Pak, untuk itu, Pak. Oke, wah, itu sudah ada informasi yang sangat berharga nih dari Kang Bayu ya. Ternyata Unwim dan juga MPK Rimbawan itu sebesar itu ya, Betul. masif ya, di luar itu ya, di tingkat nasional Betul. dan mungkin juga internasional ya, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, sekarang di studio podcast Humas Unwim, Kang Bayu sudah membawa 2 buah piala nih. Bisa diceritakan piala apa saja ini dari MPK Rimbawan? Yang pertama yang ini silakan ceritakan dulu. Kalau yang juara 3 ini Mhm. lomba lintas alam se-Jawa Barat dan Banten yang diselenggarakan oleh Wanderlust. Wonderlust. Alhamdulillah kita mendapatkan juara ketiga pada lomba tersebut, dan juga ini ada satu piala yang mungkin terbaik MPK Rimbawan. Oke. Yang mana lomba ini adalah lomba Wana Lestari tahun 2021 pada kategori kelompok pecinta alam terbaik senasional, Pak. Widih, tepuk tangan dulu ya. MPK Rimbawan mendapatkan predikat terbaik ke-1 ya. Dan ini juga, Pak, sebenarnya kita itu dapat lomba juga, tapi pialanya itu berupa hadiah gitu, Pak. Jadi kemarin itu kita mengikuti lomba Hari Konservasi Nasional tentang kategori videografi. Oke. Alhamdulillah juga kita juara ketiga setingkat nasional, Pak. Tingkat nasional juga. Oke. Jadi di MPK Rimbawan itu tidak mesti pecinta alam, kepencinta alaman, tapi hobi membuat video juga kita ditekuni gitu. Betul. Dan alhamdulillah kita mendapatkan juara 3 lomba videografi. Betul, Pak. Wah, luar biasa. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir ya, bisa dibilang pertanyaan terakhir. Tadi off cam sebelum kamera rolling saya sudah ngobrol-ngobrol sama Kang Bayu. Ternyata sobat Unwim semuanya, MPK Rimbawan itu sekarang sudah jadi yayasan ya. Betul. Nah, bisa diceritakan sedikit bagaimana prosesnya? Jadi senior-senior itu membuat suatu yayasan, dan yayasan itu bernama Yayasan Rimbawan Indonesia. Yayasan yang Rimbawan Indonesia. bergerak di kemanusiaan, ke konservasi sumber daya alam gitu, Pak. Nah, yang saya tahu itu Yayasan Rimbawan Indonesia sekarang menjadi penasehat MPK Rimbawan, Pak. Jadi di struktural Dewan Pengurus itu penasehatnya bukan penasehat, pembinanya itu Yayasan Rimbawan Indonesia gitu. Dan sekarang bergerak di bidang kemanusiaan ya. Fokusnya di situ atau bagaimana? Konservasi sumber daya alam, Pak. Konservasi sumber daya alam ya. Oke. Sudah menjadi yayasan dari tahun berapa? Untuk tahunnya saya kurang ini, Pak. Sekitar sudah lebih dari 6 tahunan, Pak. Oh, oke. Sudah berjalan kurang lebih 6 tahun ya yayasan ini ya. Oke, wah luar biasa sekali. Nah, mungkin kita sudah berada di penghujung waktu untuk video kali ini. Kang Bayu boleh mengucapkan kata-kata terakhir, kayak apa aja kata terakhir ya, kata-kata closing statement lah gitu ya, closing statement dan juga ajakan nih kepada para mahasiswa baru Fakultas Kehutanan Universitas Bina Mukti untuk mengikuti MPK Rimbawan, dan juga kepada adik-adik kita nih yang mau lulus SMA atau SMK untuk mendaftar ke Fakultas Kehutanan Universitas Bina Mukti. Mana Kang Bayu? Baik, untuk closing statementnya bukan kata terakhir. Mungkin untuk semuanya yang nonton ini, closing statementnya itu selama alam harus lestari, di sana MPK Rimbawan berdiri gitu, Pak. Asik. Selama alam harus lestari, disitulah MPK Rimbawan berdiri. Oke. Ada ajakan bagi adik-adik kita? Silakan Kang Bayu. Adik-adik
saya di Fakultas Kehutanan yang belum bergabung ke mahasiswa pecinta kelestarian alam Rimbawan, ayo teman-teman yang belum bergabung kepada organisasi MPK Rimbawan, ditunggu kabarnya, pantengin terus di akun Instagram MPK Rimbawan dan Humas Unwim, ditunggu untuk info-info lanjutnya gitu, Pak. Oke, baik tuh kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Kehutanan Universitas Sunaya Mukti angkatan 2024 ya, Kang Bayu ya. Betul, Pak. Kang Bayu mengajak kepada kalian semuanya untuk bergabung di MPK Rimbawan Fahutan Unwim, karena dengan bergabung di MPK Rimbawan banyak manfaatnya ya. Betul, Pak. Dan untuk waktu dan tanggalnya bisa ditunggu aja. Kalian pantengin aja sosial media MPK Rimbawan dan juga Humas Unwim, bisa dilihat di sini ya. Ini adalah sosial media MPK Rimbawan dan juga sosial media Humas Unwim. Atau bisa juga klik link di deskripsi ya. Ditunggu tanggal mainnya kapan open recruitment untuk anggota baru MPK Rimbawan. Oke, baik. Sahabat Unwim semuanya, tiba saatnya kita di penghujung video kali ini. Saya sih berharap bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang ya, karena sangat banyak yang harus kita korek nih dari MPK Rimbawan ya. Tapi sayang sekali waktunya terbatas. Terima kasih Kang Bayu atas waktunya. Sami-sami, Pak. Ya, mudah-mudahan segala kegiatan dari Kang Bayu dilancarkan oleh Amin, Allah amin, amin. Subhanahu wa taala. Baik, sahabat Unwim semuanya, terima kasih juga atas perhatian dan dukungannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa pantengin semua sosial media Humas Unwim. Ada Instagram, ada Twitter, sekarang namanya X ya, ada Facebook, ada TikTok, dan juga ada YouTube ya. Subscribe YouTube-nya Humas Unwim. Dan mohon maaf sekarang namanya Official Unwim ya. Namanya Official Unwim. Jadi tinggal kunjungilah website-website sosial media tersebut, ketik Unwim atau Universitas Sunaya Mukti. Maka sosial media kita akan muncul di situ. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Kang Bayu sama-sama bilang bye everyone. Bye-bye. Bye everyone. Bye-bye.